Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa biulumihi bidaraini amin. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing, masih memberikan panjang umur, sehingga kita masih dapat menambah ibadah kita sebagai bekal untuk kehidupan kita nanti di negeri akhirat. Salat maghrib berjamaah telah kita kerjakan bersama, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita, makalah yang ke-21, berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah merupakan tiang bagi agama. Aikiwamuddin, maksudnya merupakan penegak daripada agama. Kama annal amuda qiwamul bait, sebagaimana tiang-tiang itu adalah cagak-cagak daripada rumah. Rumah bisa tegak manakala ada tiang-tiang. Demikian juga agama akan tegak apabila ada salat. Jika orang mengerjakan salat dengan istiqomah, salatnya tekun, tegak, lurus, tidak ditinggalkannya salat itu, maka orang itu agamanya kokoh, kuat. Apabila kokoh agamanya, nanti pada hari kiamat dia akan selamat. Karena yang akan diperhitungkan pertama nanti, ditanyakan oleh Allah ketika menghadapi hisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sebelum Allah menanyakan tentang yang lain-lain daripada agama itu, maka yang pertama kali ditanyakan salatnya. Apabila orang itu salatnya sudah bagus, maka yang lain-lain dianggap sudah bagus. Namun kebalikannya, jika salatnya tidak baik, maka akan diusut segalanya. Salat merupakan tiang agama. Manakala di suatu daerah, ya, dimanapun daerah itu masyarakatnya tegak dalam menjalankan salat, maka agama daripada daerah itu menjadi kokoh dan kuat. Insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah, ya. Wa fiha lan iku ing dalam salat, ayyis salati tegese salat, asyru khisalin utawi 10 pira-pira perkara. Ketahuilah, kata Rasul, bahwa di dalam sholat itu ada 10 keistimewaan, ya. 10 kelebihan yang akan diterima oleh orang yang
melaksanakan sholat itu dengan baik. Ya, apa saja? Zainul wajhi wa nurul qalbi. Itu yang pertama, ya. Zainul wajhi merupakan perhiasan bagi wajah. Orang yang sholat itu wajahnya bersih, ya, bagaikan berhias, karena orang itu setiap menghadapi sholat pasti berwudu lebih dulu. Dengan wudu maka wajahnya menjadi bersih, bagaikan berhias. Bahkan nanti pada hari kiamat, bekas-bekas daripada wudu itu akan cemerlang. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghurran muhajjalin, cemerlang wajahnya dan kedua tangan dan tarawih, sholat witir di malam hari, di tengah malam ada lagi sholat tahajud, ya. Kemudian ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat awabin antara maghrib sampai isya. Ada sholat namanya sholat awabin lihibdil iman, untuk memelihara iman, ya. Banyaknya 6 rakaat sesudah maghrib sampai isya. Ya, fadilahnya apa? Sama dengan ibadah 12 tahun, ya. Salatul awabin itu fadilahnya sama dengan ibadah selama 12 tahun. Begitu dalam hadis, ya. Maka sholat sunat itu akan menambah kenikmatan bagi orang mukmin. Pahalanya berlipat ganda, timbangannya nanti akan berat ketika amalnya ditimbang nanti pada hari kiamatnya. Orang yang salat hatinya terang, kata Rasul, barang siapa yang ingin menerangi hatinya, silahkan mengerjakan salat sebanyak mungkin. Rawahud Dailami, ngeriwatake hadis sapa Imam Dailami. Ya, setiap saat boleh salat itu, salat sunat namanya salat mutlak. Ya, kapan saja, di mana saja, namanya salat mutlak. Cukup usolli rakaataini lillahi ta'ala, saya niat salat rakaat Allahu Akbar sesudah wudu, sehingga namanya salat disyukril wudu. Apabila kita akan bepergian musafir, namanya salat musafir. Sholli sunatan lis safar, saya mau pergi, salat dulu 2 rakaat di rumah, namanya salat safar. Jadi namanya berubah-berubah. Itulah namanya salat mutlak. Seperti air mutlak. Air mutlak itu kan bisa berubah-berubah namanya. Ya, kalau di sumur namanya air sumur. Dipindah ke jeding namanya air jeding. Dipindah ke kendi namanya air kendi. Dipindah ke gelas namanya air gelas. Berubah-berubah namanya mutlak. Ya, berbeda yang tidak mutlak. Misalnya air kelapa. Air kelapa itu ditaruh di mana saja tetap air kelapa namanya. Tidak bisa berubah-berubah. Nah, berbeda dengan salat, berbeda dengan air mutlak. Ya. Nah, salat mutlak ini kapan saja, di mana saja, untuk apa saja, mau apa. Orang mau perang, salat dulu 2 rakaat. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi namanya berubah-berubah gitu. Maka lebih-lebih para sufi itu, mereka itu mengajarkan salat macam-macam salat. Namanya berbeda-beda. Namun hakikatnya itu adalah salat mutlak tadi itu. Ya, ada orang yang tidak sependapat. Ini ada salat namanya rebokasan gitu. Itu memang dalam fikih tidak ada. Kalau kita cari dalam fikih tidak ada itu. Ya ada. Tapi para sufi mengatakan itu ada. Hakikatnya itu adalah salat mutlak. Cuma dilaksanakan pada hari Rebo Wekasan nanti, bulan Safar, untuk Dab'il Balak.
Itu para sufi itu. Para sufi itu mempunyai ilmu yang berbeda dengan ahli syariat aja. Mereka punya ilmu namanya ilmu mukasyafah, hatinya terbuka, dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu namanya ahlul mukasyafah ya. Maka para sufi itu memiliki cara di dalam menjalankan agama ini, mereka lebih sempurna, lebih hati-hati dan lebih sempurna di dalam mengerjakan agama Allah. Itu para sufi ya. Banyak hadis-hadis yang di dalam ilmu hadis itu, para ulama hadis itu mengatakan hadisnya dhaif, tapi para sufi tidak gitu. Para ulama sufi mengatakan hadisnya lebih sahih daripada orang yang mengatakan itu sahih, lebih sahih ya. Jadi kita tidak usah terlalu mudah-mudah ini hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, nanti dulu ya. Para wali itu memiliki cara tersendiri di dalam meneliti hadis ya. Berarti ada hadis yang mengatakan bahwa ibunya Rasulullah, Ibu Aminah ya, itu masuk surga atau masuk neraka itu. Ayah Rasulullah namanya Sayyid Abdul, bagaimana? Kan belum ada Islam waktu itu. Itu bagaimana? Ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa oleh Rasulullah dimohon pada Allah SWT bahwa ayahanda beliau, bunda beliau itu diampuni dosanya, dihidupkan ya, dihidupkan dulu, kemudian dihidupkan oleh Allah SWT. Ayah Rasulullah Sayyid Abdullah, ibu Rasulullah Ibu Aminah dihidupkan. Setelah hidup kemudian diajak masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati lagi. Itu ada hadis gitu, ada hadis ya. Di dalam kitab-kitab hadis tidak ada itu, dikatakan mungkin hadisnya maudhu itu. Tapi para sufi tidak gitu. Mana mungkin kita akan mengatakan bahwa ayahanda dan ibunda Rasulullah itu masuk neraka gara-gara belum Islam. Wong Kanjeng Nabi sendiri mengajar kepada kita supaya mendoakan orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya tak? Kita aja diajar begitu, diajar supaya mendoakan orang tua supaya selamat. Nah, lebih-lebih Rasulullah gitu ya. Itu di dalam kitab Nurul Dolam ya. Di sana ada keterangan hadis itu. Dia mengatakan, pengarang kitab Nurul Dolam ini mengatakan, barang siapa yang mengatakan hadis ini lemah, berarti orang itu lemah ilmu mukasyafah. Orang itu tidak punya ilmu mukasyafah, jadi lemah gitu ya. Maka kita tidak usah terlalu bertele-tele nih hadis sahih atau hadis dhaif. Kadang-kadang orang yang terlalu bertele-tele itu amalnya begitu banyak. Orang patek gelem ngelakoni gitu ya. Jadi kalau para sufi itu mereka lebih jeli ya di dalam menjalankan syariat agama Islam. Kita lihat kitab apa namanya, ada satu kitab, di situ banyak hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis, tapi ternyata disenangi oleh wali-wali itu. Para wali senang kitab itu ya. Seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ diberikan nilai, ini hadisnya dhaif, ini hadis apa namanya tidak ada sumbernya dan sebagainya. Itu kita tidak usah terpesona dengan itu penilaian ya. Sebab kadang-kadang orang yang menilai itu sendiri juga ada kelemahan. Para ulama ternyata berbeda pendapat, ini mengatakan sahih, ini tidak itu ya. Jadi kalau sudah Imam Ghazali, sudahlah ya kita ikut sajalah. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim, Imam Ghazali itu kan orang alim, laqiyallaha saliman, berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat ya. Barang siapa yang mengikuti orang alim ya seperti Imam Ghazali, maka dia akan selamat, berjumpa dengan Allah dengan selamat gitu ya. Ada orang dulu seorang ulama ingin membakar kitab Ihya Ulumuddin ya.
Gara-gara oleh Imam Ghazali itu dinilai bahwa orang ahli syariat itu begini, ya, kurang di dalam menjalankan agamanya. Hanya alim saja, ya, bidang syariat, tapi lemah di dalam bidang hakikat. Kemudian ada ulama yang marah-marah, gitu, marah-marah kepada Imam Ghazali. Dia mengumumkan kepada santri-santrinya, ayo besok kita rame-rame membakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ya, sudah diumumkan kepada para santri besok akan membakar kitab Ihya. Malam harinya bermimpi berjumpa Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian di situ ada Imam Ghazali. Imam Ghazali matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini orang yang akan membakar kitab saya, gitu ya. Jadi Imam Ghazali wadul pada Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah minta mana kitabnya? Oleh Imam Ghazali diaturkan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kemudian oleh Rasulullah dibaca kitab itu mulai dari awal sampai ada salawat, namanya salawat al-ummi, salawat ummiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Sampai bacaan salawat ini oleh Rasulullah kitabnya ditutup, sudah dianggap cukup. Ya, Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya orang ini dipukul, dicambuk, gitu. Dicambuk 25 kali. Kemudian oleh sahabat, perintah Rasulullah dilaksanakan, malah dicambuk. Ya, baru 5 kali cambukan, maka oleh Imam Ghazali diminta dimaafkan. Saya maafkan. Tidak jadi dipukul sampai 25, hanya 5 kali. Kemudian orang ini bermimpi seperti itu, bangun. Setelah terbangun, punggungnya penuh dengan darah, penuh dengan darah, karena dipukul, ya, oleh sahabat tadi. Kemudian setelah itulah dia sadar, kemudian bertaubat, ya, mohon maaf, ya, niat yang jelek akan membakar kitab Ihya Ulumuddin itu tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya dia menjadi seorang sufi besar, ya, menjadi orang yang ahli tasawuf. Tidak jadi membakar kitab Ihya Ulumuddin. Itulah sekarang ini banyak orang-orang yang terlalu menilai hadis-hadis, ya, lemah, ya, hadisnya lemah, hadisnya ini. Padahal dia sendiri hanya katanya, gitu ya. Katanya siapa lemah? Katanya. Dia tidak meneliti sendiri. Jadi hanya katanya orang itu, ya. Jadi kalau itu sudah ada kitabnya, lebih-lebih kitab yang muktabar, ya, maka kita tinggal mengamalkan ajalah. Lebih-lebih kalau hadis itu menyangkut tentang fadilah-fadilah amal, ya, tentang fadailul amal, fadilah-fadilah itu, hadis itu tidak harus sahih, ya, untuk mendorong orang itu senang beramal, tidak harus sahih, ya, kecuali kalau hukum halal, hukum haram, ya, itu harus sahih, begitu. Maka ya kita tidak boleh terlalu gegabah menilai tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama kita itu. Saya pernah sowan kepada seorang ulama wali besar, ya, di suatu daerah, tidak perlu saya ceritakan. Pada saat saya sowan kepada wali tadi itu, kemudian saya ingin mendapatkan tambahan ilmu dari beliau, ya. Kemudian oleh beliau saya diminta supaya mengambilkan sebuah kitab, ya, tolong ambilkan kitab saya itu, ya, ada kitab banyak sekali di almari. Kemudian saya diminta mengambilkan kitabnya. Yang ditunjuk oleh beliau itu, kemudian saya ambil. Ya, setelah saya ambil, ternyata kitab itu apa? Kitabnya namanya Durratun Nasihin, ya. Kitab tentang nasihat-nasihat. Itulah yang seringkali dinilai hadisnya banyak yang dhaif.
Ternyata kitab ini kecintaan wali tadi. Saya hanya berpegang itu saja. Kalau sudah waliullah, orang yang alim seperti itu, berpegang, senang kepada kitab Durratun Nasihin, ya sudah, diamalkan aja itu, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak menilai hadis-hadis. Ya betul. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa salat itu merupakan cahaya bagi seseorang di dalam hatinya. Maka barang siapa yang ingin menerangi hatinya, silakan, yaitu dengan salat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ad-Dailami, Imam Dailami. Berikutnya lagi warohatul badani lan kepenake badan. Ya, salat itu menjadikan badannya sehat. Ya. Orang itu kalau sudah sangat tua, barangkali olahraga sudah tidak mampu. Ya. Nah, olahraganya sudah cukup salat aja. Jadi dengan salat ini ada berdiri, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya. Itu sudah olahraga. Menjadi enak badannya. Rohatul badan. Ya. Ruya dan riwayatake apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kum ngadega sira fasalli maka salat sira fa inna sholata krana setuhune salat iku syifaun dadi tombo. Ya. Jadi salat itu kata Rasul menjadikan obat, bisa menjadi obat yang menyehatkan badan, ya, yaitu tadi. Jadi salat ini bisa merupakan olahraga, ya, mengandung olahraga, posisi-posisi salat itu. Seperti sekarang ini ada dokter namanya Pak Dokter Soleh, ya, beliau guru besar sekarang di UNER di Surabaya. Beliau mengungkap fadilah daripada salat tahajud. Salat tahajud itu ternyata membawa kesegaran jasmani. Beliau menyusun disertasi, akhirnya berhasil menjadi seorang dokter di Surabaya ini. Pak Soleh itu namanya. Beliau mengarang olahraga, ya, menganjurkan olahraga, ya, untuk kesehatan, yaitu dengan salat malam. Ini Bapak Dokter Soleh. Ini seorang santri, Lirboyo kalau tidak salah, ya. Sekarang menjadi guru besar di UNER, ya. Jadi salat itu ternyata membawa kesehatan. Orang wanita, seorang ibu yang hamil, ya, ibu yang hamil, kalau salatnya tekun dengan cara yang baik, maka nanti akan menyebabkan sehat dan dia akan melahirkan dengan baik, ya, dengan lancar. Itu karena salat. Kalau salat itu dengan posisinya seperti itu membawa normalnya janin yang ada di dalam kandungannya. Itu sudah diteliti oleh para dokter, ya. Ya, para dokter sudah mengakui seperti itu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan salat itu adalah rohatul badan. Ya. Itu Kanjeng Nabi itu kalau mengatakan begitu kan wahyu dari Allah, ya. Jadi kebenaran. Tidak mungkin itu salah, ya. Jadi salat itu rohatul badan. Kalau ada orang yang menganjurkan bahwa ibu yang sedang hamil itu supaya banyak ngepel katanya, tidak usah begitu, salat aja. Jadi salat yang baik, ya, itu akan normal sendiri keadaan janinya. Rawahu ngriwatake hadis sapa al Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Waruya lan den riwayatake anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, ya. Aduh, hadis itu begitu banyak kita baca, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun juga kitab-kitab yang lain. Berapa banyak hadis itu semua adalah dari Rasulullah. Orang-orang dulu betul-betul di dalam mendengarkan sabda Rasul.
Diceritakan bahwa ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwa saya akan mengaji kepada seluruh sahabat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, saya akan ngaji kepada seluruh sahabat. Apa? Sebabnya para sahabat itu semuanya ngaji pada Rasulullah. Ya, ada yang ketika Rasulullah ngaji menyampaikan dawuh, ada sahabat yang tidak datang, tidak ikut ngaji. Maka yang tidak ngaji itu bertanya kepada yang ngaji. Saya tidak ikut ngaji, saya tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Itulah cara mereka mengaji. Sampai ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini pernah mendengarkan sebuah hadis, tapi hadis ini beliau tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah. Ya, dia hanya menerima hadis itu dari orang lain yang mendengarkan Rasulullah bersabda itu. Namanya Abdullah bin Anis. Ya, antara Jabir bin Abdullah dengan sahabat Abdullah bin Anis ini berjauhan, ya, di luar negeri, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah ini ingin ketemu dengan sahabat yang namanya, ya, Abdullah bin Anis ini, yang mendengarkan langsung dari Rasulullah. Begitu mendengar ada orang yang namanya Abdullah bin Anis ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, maka beliau menyewa kendaraan, ingin berjumpa sampai di luar negeri. Memakan waktu sampai 1 bulan. Pergi ke sana hanya ingin mendengarkan sabda Rasulullah 1. Menyewa kendaraan berapa itu? Pergi ke luar negeri, ya. Waktunya sampai 1 bulan baru ketemu. Setelah sampai di depan rumah, beliau mengatakan kepada penjaga pintu, tolong saya sampaikan kepada, ya, Bapak, ya, kepada Bapak Abdullah bin Anis bahwa saya ada di depan pintu. Bapak siapa? Saya Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian penjaga pintu masuk menyampaikan pada ulama ini bahwa ada tamu, ya, ada tamu yang datang, namanya Jabir bin Abdullah. Begitu disampaikan, kaget. Loh, sahabat Jabir ke sini. Begitu keluar dari rumah, ketemu dengan sama-sama sahabatnya. Ya. Setelah ketemu, kemudian rangkulan. Kenapa sampean kok datang ke sini jauh-jauh? Mestinya saya yang harus datang kepada sampean. Tidak. Saya ingin mendengarkan sebuah hadis yang mana panjenengan mendengarkan langsung dari Rasulullah. Mumpung saya masih hidup, ya, saya khawatir saya yang mati dulu atau sampean mati dulu, belum pernah mendengarkan hadis ini, ya. Coba tolong sampaikan kepada saya apa yang sampean dengar dari Rasulullah tentang hadis ini. Kemudian sahabat Abdullah bin Anis menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu uryanan, ya, wa ghurlan wa buhman. Ya, itu au kamakol, ya. Hadisnya cukup pendek aja. Bahwa nanti pada hari kiamat semua manusia itu nanti akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang. Uryanan, telanjang. Ya. Jadi tidak berpakaian sama sekali. Semua manusia itu kata Rasulullah. Wa ghurlan, dan dalam keadaan kulub. Apa kulub itu? Belum khitan. Ya. Jadi manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan belum khitan. Ya, kita itu dulu belum khitan kan masih kulub, ya. Ya seperti itu. Nanti dikumpulkan. Wa buhman. Buhman itu apa? Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ya, tidak membawa harta, tidak membawa dunia, tidak ada yang dibawa seluruhnya, ditinggalkan begitu saja. Yang dibawa cuma amalnya. Itu pun nanti, ya, sebelum masuk surga ditawarkan dulu. Ya,
Barangkali ada orang yang punya sangkut paut dengan orang ini, ya, mungkin punya kesalahan, punya utang piutang. Jadi setiap orang akan masuk surga itu ditawarkan dulu pada orang. Itu kata Rasulullah. Ya. Maka sahabat Jabir bin Abdullah kemudian lega. Alhamdulillah, saya mendengarkan hadis ini, ya dari Anda dari Rasulullah, sama dengan saya mendengarkan dari Rasulullah. Itulah para Bapak Ibu, cara orang dulu mengaji, menuntut ilmu seperti itu. Hanya ingin mendengarkan sebuah hadis saja, berbulan-bulan pergi, ya, membawa harta yang cukup, mengorbankan harta yang cukup banyak untuk mengaji, mendengarkan sabda Rasulullah hanya satu. Lah kita ini kadang-kadang tidak, ya, tidak memerlukan biaya banyak, kita cukup mendengarkan saja di masjid, tidak mau, gitu. Ngaji wis aras-aras gitu. Itulah semangat orang sekarang, jauh dibanding dengan orang zaman dulu. Maka pada zaman sahabat itu, ya, adalah generasi yang paling baik, adalah generasi sahabat. Kemudian berikutnya adalah generasi tabi'in, sudah masih agak baik. Kemudian tabi'in. Nah setelah itu semakin merosot. Generasi berikutnya semakin merosot sampai sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat nanti generasi itu semakin jelek. Namun kita tentunya tidak boleh ikut-ikutan jelek, ya. Kita tetap harus ngaji, mendengarkan sabda Rasulullah supaya selamat, ya. Jadi salat itu kata Rasul adalah merupakan obat yang bisa menyehatkan badan, menyelamatkan, ya, orang yang menjalankannya. Syifaun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Wa ruwiya lan den riwayatake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, innallaha satune Gusti Allah iku idza anzala tatkalane nurunake sapa Allah ahatan ing pancabaya, ya. Apabila Allah hendak menurunkan balak, gitu aja ya, balak, ya, bencana di muka bumi ini, minas samai saking langit, ala ahlil ardi ing atase ahli bumi, sarrafaha mongko ngengokake sapa Allah ing ahad balak an umaril masjidi saking pira-pira wong kang makmuraken masjid, gitu ya. Jadi kanjeng Nabi menyatakan apabila Allah akan menurunkan bencana dari langit ke muka bumi ini, maka bencana itu disingkirkan dari masjid, gitu ya, gitu. Disingkirkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana seringkali terjadi kejadian yang ada sekarang ini, ya, ada banjir, ada tsunami, semuanya hancur, masjid selamat. Nah itu gitu. Kan itu seringkali terjadi seperti itu. Seperti pernah kita lihat itu pada waktu terjadi tsunami di Aceh itu, ya. Ada sebuah masjid di tengah-tengah hancurnya negeri itu, hancur seluruhnya, luluh. Masjid kok masih tegak lurus. Jadi banjir itu menyingkir. Itu hadis yang memang kanjeng Nabi bilang begitu, ya. Jadi ketika Allah itu hendak menurunkan balak dari langit ke muka bumi, sarrafaha an ummaril masjid, maka Allah memalingkan balak tadi itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka kebanyakan sudah disadari kalau terjadi seperti itu, mereka larinya ke masjid, ingin menyelamatkan diri di masjid. Itu memang karena ada hadisnya seperti itu, ya.
sarrafaha an ummaril masjid. Maka makmurkanlah masjid itu. Jangan dibiarkan masjid itu merana. Loh, itu hancur, Pak. Ya, karena banjir. Lah mungkin masjidnya kurang makmur. Ya, kurang dimakmurkan barangkali begitu ya. Ini bisa saja terjadi. Kan ini kata-katanya kan an ummaril masjid. Allah memalingkan bala itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjidnya harus makmur. Kalau sekarang masjid tapi kok tidak makmur. Hanya bangunannya hebat, tapi tidak dipakai sholat. Jarang orang yang sholat di situ. Barangkali kena juga banjir itu ya. Ya itu bisa terjadi seperti itu. Karena lafadznya di situ kan Nabi menyatakan an ummaril masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi berarti orang-orang yang memakmurkan masjid insya Allah akan diberikan selamat dari bencana alam, gitu ya. Rawahu ngriwatake hadis sapa Al Askari, Imam Askari. Wa ansun fil qabri wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar merupakan tambahan wawasan keagamaan kita, semakin kita cinta kepada salat ibadah kita dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa inna mata sholat min nurihi bihimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fidulami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.